akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran IPS kelas 7 mengenai interaksi sosial. Pada pokok bahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai pengertian, ciri-ciri, syarat-syarat, faktor-faktor, dan bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Yuk kita simak videonya. Nah, sebelum itu coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama terlihat ada dua orang yang sedang bersalaman. Gambar yang kedua terlihat seorang guru sedang menjelaskan materi pembelajaran di kelas. Dan gambar yang ketiga terlihat ada dua orang yang sedang berkomunikasi melalui telepon genggam. Nah, dari ketiga gambar tersebut, apakah itu semua bisa dikatakan interaksi sosial? Jika menurut kalian iya, apakah mereka bertemu secara langsung? Nah, sebelum itu, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama terlihat ada dua orang yang sedang bersalaman. Gambar yang kedua terlihat seorang guru sedang menjelaskan materi pembelajaran di kelas. Dan gambar yang ketiga terlihat ada dua orang yang sedang berkomunikasi melalui telepon genggam. Nah, dari ketiga gambar tersebut, apakah itu semua bisa dikatakan interaksi sosial? Jika menurut kalian iya, apakah mereka bertemu secara langsung? Dari gambar sebelumnya, maka pengertian interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Nah, dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Serta jika diajak bermain, dia ikut bermain. Lalu, mengapa manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya? Tentunya untuk memenuhi beberapa kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan dan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan akan kasih sayang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat terjadinya interaksi sosial. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan komunikasi dan kontak sosial. Apa sih komunikasi dan kontak sosial itu? Jadi, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sementara kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya. Misalnya saat berbicara melalui telepon, radio, atau surat elektronik. Nah, tanpa adanya kedua syarat tersebut, interaksi sosial tidak akan pernah terjadi. Karena melalui komunikasi dan kontak sosial, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Berlangsungnya proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor antara lain. Yang pertama ada faktor imitasi, yang kedua faktor sugesti, yang ketiga faktor identifikasi, yang keempat faktor simpati, dan yang kelima ada faktor empati. Faktor yang pertama ada imitasi. Jadi imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Faktor yang kedua ada sugesti. Jadi sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contohnya seorang pasien yang akan berobat ke dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa
sama dengan orang lain. Contohnya seorang anak yang mengidolakan penyanyi, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Faktor yang keempat ada simpati. Jadi simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami atau diderita orang lain. Contohnya saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Faktor yang terakhir adalah faktor empati. Jadi empati merupakan kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpati dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Contohnya, apabila ada teman kita yang sakit, maka kita akan datang menjenguknya dan membawakan apa yang ia butuhkan. Tidak semua tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial. Lalu, yang bagaimana bisa dikatakan sebagai interaksi sosial? Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang, biasanya 2 atau lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati. Yang keempat, adanya tujuan tertentu. Kemudian, apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Bentuk interaksi sosial terbagi menjadi 2, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif terbagi menjadi 3, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sementara proses disosiatif juga terbagi menjadi 3, yaitu kompetisi, kontroversi, dan pertentangan. Proses asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Selanjutnya kita ke bentuk asosiatif yang pertama, yaitu kerjasama. Jadi kerjasama merupakan suatu usaha bersama antar orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Nah, bentuk kerjasama ini antara lain kerukunan, bargaining, kooptasi, dan koalisi. Contohnya adalah kerjasama di masyarakat sekitar, antara sesama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. Yang kedua ada akomodasi. Jadi akomodasi merupakan suatu proses yang menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga pihak lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Bentuk akomodasi antara lain koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, dan adjudikasi. Contohnya, pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga, toleransi kehidupan beragama dan pengadilan, dan sebagainya. Yang ketiga ada asimilasi. Jadi asimilasi merupakan suatu proses bertemunya 2 kebudayaan atau lebih yang saling memengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Proses asimilasi dapat mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, bersamaan dalam unsur-unsur kebudayaan serta perkawinan campuran. Contohnya, ketika warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Bentuk interaksi sosial yang kedua ada proses disosiatif. Jadi proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi,
Kompetisi ini merupakan suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiahnya. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada kontravensi. Jadi kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolah kalian mempunyai suatu rencana, tetapi kelas kalian kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci namun masih disembunyikan. Bentuk disosiatif yang terakhir adalah pertentangan atau konflik. Jadi, pertentangan ini merupakan suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Penyebab terjadinya konflik adalah perbedaan antara individu dengan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk konflik antara lain konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas, konflik politik, dan konflik internasional. Akibat dari konflik ini adalah harta benda hancur, kebahagiaan keluarga terampas, dan banyak nyawa terenggut secara paksa. Demikian video pembelajaran kali ini mengenai interaksi sosial. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.